Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri selama 3 kali quru. Al-Baqarah 228. Apa yang dimaksud dengan 3 kali quru? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, jadi ayat ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-228, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masa iddah, masa menunggu seorang wanita yang telah diceraikan suaminya. Maka mereka harus menunggu selama 3 kali quru. Nah, apa itu quru? Ya. Para ulama berselisih pendapat ya tentang makna al-qar. Nah, Syafi'iyah mengatakan at-tuhur, masa sucinya. Al-Hanabilah mengatakan apa? Masa haid. Dan ini pendapat yang lebih kuat dikarenakan Nabi SAW telah memerintahkan seorang sahabiyah yang ditimpa oleh ya darah istihadhah, imra'atun mustahadhah, di mana darahnya keluar terus, ya, tidak berhenti. Maka bagaimana caranya untuk sholat? Ya, karena darah yang keluar itu sudah melebihi masa haidnya. Karena setiap perempuan itu memiliki apa? Masa yang di situ keluar darah haid atau datang bulan. Nah, ini salah seorang sahabiyah ini apa? Darahnya terus keluar melebihi masa haidnya. Nah, maka kata Nabi SAW, da'is salata ayyama aqra'iki, tinggalkanlah salat ya pada hari-hari qur'mu, yaitu hari-hari haidmu. Jadi kalau misalnya seorang wanita ternyata keluar ya darah selama 20 hari setiap bulannya, atau bahkan sebulan full, atau bahkan tidak pernah berhenti, yang dulu dia punya apa? Kebiasaan bahwa misalnya dari tanggal 5 sampai tanggal 10 atau dari tanggal 5 sampai tanggal 12 itu adalah waktu-waktu apa? Haidnya. Maka di waktu-waktu tersebut dia tidak sholat, meninggalkan sholat. Nah, setelah melewati waktu itu, masa haidnya, maka dia mandi, kemudian berwudu, mandi suci, kemudian sholat. Nah, demikian. Dan setiap dia hendak melaksanakan sholat, dia berwudu. Nah, jadi maksud daripada qur itu adalah masa haid. Ini yang menjadi permasalahan kita. Nah, seorang wanita ya yang diceraikan oleh suaminya, perlu diketahui bahwa mencerai seorang istri itu ya ada 2 keadaan. Yang pertama adalah thalaqus sunnah, talak yang sunnah. Yang kedua adalah talak yang bid'ah. Ya, sehingga seorang suami pun dalam mencerai itu harus punya ilmu, tidak sembarangan kamu pulang sana. Tidak bisa. Nah, ya, ada aturannya. Yaitu apa? Tidak boleh untuk menceraikan istri yang pertama ketika dia dalam keadaan haid. Makanya ini dinamakan tolak bid'i, tolak yang bid'ah. Nah, oleh karenanya ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menceraikan istrinya ketika dia haid, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menariknya kembali. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah menceraikan istri di masa suci, tetapi dia pernah menggauli istrinya ya di masa suci tersebut. Itu juga tidak boleh. Nah, kondisi yang lain yang boleh bagi seorang suami menceraikan istrinya, ya tentunya dengan sebab-sebab yang syar'i, ya maka dia menceraikan istrinya di masa suci yang dia belum pernah menggauli istrinya di masa suci tersebut. Itulah tolak yang sunni, yang sunnah. Atau menceraikan istrinya ketika dia hamil. Nah,
Maka ya ayat ini berbicara tentang seorang wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya. Misalnya dia diceraikan oleh suaminya di masa sucinya yang dia belum digauli di masa suci tersebut. Maka dia harus menunggu selama 3 kali haid, ya, sehingga setelah itu iddahnya selesai. Jadi ketika dia misalnya, nah sekarang tanggal berapa ini? 24. Nah, karena dia masih istrinya. Selama masa iddah itu, si wanita ini masih menjadi istrinya. Hukumnya sama seperti istrinya. Bahkan ya disunnahkan pula bagi seorang istri masih berdandan dan biasa. Nah, agar supaya tujuannya apa? Di antara hikmahnya agar supaya seorang suami tersebut kembali mengembalikan istrinya, rujuk dari tolaknya, dari talaknya. Nah, kemudian setelah suci, dia haid lagi pada bulan berikutnya. Ini berarti 2 kali haid. Setelah haid, suci lagi. Ya. Nah, kemudian masuk ke haid yang ketiga. Nah, maka setelah masuk ke haid yang ketiga, kemudian selesai haid tersebut, maka disitulah waktu menunggunya telah habis. Sehingga mereka harus berpisah ketika memang si suami tidak merujuk istrinya. Nah, sudah jadi orang lain. Nah, itu cara menghitungnya. Ini bagi wanita yang dicerai dalam keadaan tidak hamil. Kalau wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Nah, jadi semuanya haknya sama. Ya, wajib untuk diberi makan, diberi nafkah, diberi pakaian di masa iddah itu. Diberi tempat tinggal, apalagi yang hamil. Dan itu ketika tolaknya adalah tolak apa? Pertama, tolak 1 ataupun talak 2. Nah, adapun ketika talaknya adalah talak 3, maka sudah langsung berpisah. Nah, artinya dia tetap, si wanita tetap wajib untuk menunggu selama 3 kali haid, tetapi tidak boleh lagi tinggal satu rumah. Nah, dan tidak wajib lagi bagi suami untuk memberi nafkah ataupun tempat tinggal. Karena sudah bainunatul kubra, sudah terpisah dengan ya perpisahan yang terakhir. Nah, ya. Kalau misalnya ternyata istri tersebut yang dicerai ya belum pernah haid, masih kecil misalnya, karena boleh menikahi seorang wanita yang masih kecil, ataupun menikahkan ya wanita yang masih kecil, walinya boleh. Sebagaimana Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha sebelum Aisyah radhiyallahu taala anha ya dewasa. Nah, ketika beliau berumur 6 tahun dinikahkan oleh ayahandanya beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Boleh. Maka tatkala misalnya dia ingin menceraikan istrinya, ya, tetapi belum pernah digauli, maka ya dia tidak memiliki iddah. Langsung selesai. Karena apa? Dia belum pernah digauli. Nah, akan tetapi jika misalnya kondisi yang lain, wanita yang diceraikan tersebut sudah menopause, sudah melewati masa haidnya sehingga sudah tidak punya haid lagi. Nah, maka di sini masa iddahnya 3 bulan. Nah, karena penghitungannya akan susah. Kalau 3 kali haid orang, dia sudah tidak haid lagi. Maka di sini apa? 3 bulan. Jadi itu beberapa kondisi wanita yang diceraikan. 3 bulan sejak kapan? Sejak dilafatkan kata-kata cerai. Nah, jadi kalau wanita yang belum pernah disentuh dan digauli, maka tidak ada fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada iddahnya.
Nah, kalau orang yang masih dalam keadaan memiliki kebiasaan haid, maka 3 kali haid. Kalau orang wanita tersebut yang sudah lewat, nah, ya wallahi ya isna minal mahidhi min nisaikum. Nah, fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidun. Nah, jadi orang-orang yang sudah iddahnya orang wanita yang sudah tidak haid lagi itu 3 bulan. Atau wanita yang memang tidak pernah haid, ada juga seperti itu. Tapi pernah digauli. Dan ini nyata. Karena sendiri pernah dengar kisahnya. Nah, ada yang datang kemudian bertanya, memang istrinya tidak pernah haid, subhanallah. Ya artinya juga otomatis tidak punya anak. Maka ketika dicerai, maka juga iddahnya berapa? 3 bulan. Seperti yang sudah menopause. Nah, itu kondisi wanita-wanita yang dicerai, menghitungnya, ya kalau yang 3 bulan, sejak waktu dan hari dia diceraikan, ya. Kalau dia adalah orang yang haid, maka menghitungnya seperti tadi. Ditunggu haid yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga sampai selesai. Wallahu a'lam. Mafhum hadza? Difahami ya? Nah, ya.